Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang bertemakan tentang kata turunan. Cekidot. Yang pertama adalah definisi kata turunan. Kata turunan atau kata berimbuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata yang terbentuk sebagai hasil dari proses aplikasi, reduplikasi, atau penggabungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kata turunan adalah suatu kata yang mendapat imbuhan, yaitu merupakan hasil dari aplikasi, reduplikasi, atau penggabungan suatu kata yang dapat membentuk kata baru dan dengan makna baru juga. Ciri-ciri afiks atau imbuhan. 1. Afiks merupakan unsur langsung. 2. Afiks merupakan bentuk terikat. 3. Afiks melekat pada berbagai bentuk. 4. Afiks tidak mempunyai makna lesis. 5. Afiks mampu mendukung fungsi gramatik. 6. Afiks mampu mendukung fungsi sinematik. 7. Afiks kedudukannya tidak sama dengan preposisi. Kata imbuhan. Kata imbuhan adalah kata yang mendapat imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan imbuhannya. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung men di antara unsur-unsurnya. Gabungan kata. Unsur gabungan kata termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Prinsip-prinsip kata turunan. Ada dua prinsip yang perlu diketahui dalam kata turunan, yaitu imbuhan dan bentuk terikat. Penjelasan mengenai prinsip-prinsip bisa dipelajari sebagai berikut. 1. Prefiks atau awalan. Prefiks adalah imbuhan yang melekat di depan bentuk dasar atau kata dasar. Prefiks juga sering disebut dengan imbuhan awal atau lebih lazim disebut dengan awalan. Macam-macam prefiks yaitu me, di, ber, ter, per, se, pe, ke, para, pra, dan sebagainya. 2. Infiks atau sisipan. Infiks adalah imbuhan yang melekat di tengah bentuk dasar atau kata dasar. Karena melekatnya menyisip di tengah kata dasar, maka disebut dengan imbuhan sisipan atau lazim disebut dengan sisipan. Macam-macam sisipan yaitu l, dan 3. Sufiks atau akhiran. Sufiks adalah imbuhan yang melekat di belakang bentuk dasar atau kata dasar. Sufiks disebut juga dengan imbuhan akhir atau lazim disebut dengan akhiran saja. Macam-macam sufiks yaitu i, an, kan, nya, wan, wati, man, is, dan sebagainya. 4. Konfiks atau awalan akhiran. Konfiks atau simulfiks adalah imbuhan gabungan antara prefiks dan sufiks. Kedua macam afiks tersebut dapat melekat secara bersama-sama pada suatu bentuk dasar pada bagian depan dan belakangnya. Macam konfiks yaitu ke, an, ber, an, senya, sean, dan sebagainya. Contoh prefiks. Me plus laju sama dengan melaju, di plus kutip sama dengan dikutip, ter plus jatuh sama dengan terjatuh. Contoh infiks, tunjuk plus l, telunjuk, getar plus gemetar, gigi plus gerigi. Contoh sufiks, akhir plus i, akhiri, pukul plus an, pukulan, kembali plus an, kembalikan. Contoh konfiks, ke-an plus adil sama dengan keadilan, ber-an plus datang, berdatangan, senya plus baik sama dengan sebaiknya. Bentuk terikat dalam KBBI diartikan sebagai bentuk bahasa yang perlu digabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dengan makna yang jelas. Dikutip dari pueb.readthedocs.io, ada beberapa jenis bentuk terikat dan contohnya yang perlu diketahui yaitu antar kota, antibiotik, infrastruktur, pasca sarjana, swadaya. Bentuk terikat yang diikuti kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Contohnya non-Indonesia.
Kedua, bentuk maha yang diikuti oleh kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Contoh, marilah kita berdoa pada Tuhan yang Maha Pengampun, mari kita memperbanyak syukur pada Tuhan yang Maha Pengasih. Ketiga, bentuk maha yang diikuti oleh kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan kecuali kata esa ditulis dirangkai. Contoh, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa selalu melindungi kita. Gabungan kata. Gabungan kata atau kata majemuk di dalam KBBI berarti gabungan morfem dasar yang seluruhnya berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatika, dan semantis yang khusus menurut kaidah bahasa. Selain itu, menurut Rohmadi DKK 2013-103, kata majemuk adalah dua kata lebih yang menjadi satu dengan lainnya dan erat sekali, serta menunjuk atau menimbulkan satu pengertian baru. Contoh, panjang tangan artinya adalah suka mencuri, meja hijau artinya adalah pengadilan, jago merah artinya adalah api, kumis kucing artinya adalah salah satu jenis taman. 1. Kata turunan atau kata berimbuhan adalah kata dasar telah diberi imbuhan, baik berupa awalan prefiks, sisipan infiks, akhiran sufiks, serta awalan akhiran konfiks. Karena pemberian imbuhan tersebut, kata turunan mengalami pergeseran makna. Ciri-ciri kata turunan sudah dibahas di atas. 2. Kata dasar. Kata dasar dalam KBBI diartikan sebagai kata-kata yang menjadi dasar kata yang lebih besar. Dalam istilah linguistik, kata dasar adalah dasar dari pembentukan suatu kata yang lebih besar. Kata dasar sendiri merupakan jenis kata yang dapat berdiri sendiri dan tersusun atas morfem atau gabungan morfem. Ciri-ciri kata dasar adalah sebagai berikut. Pertama, merupakan satuan paling kecil dan mempunyai makna sendiri. Kedua, dasar dari pembentukan kata, baik itu kata yang memiliki imbuhan atau yang merupakan kata turunan. Ketiga, jika mendapat imbuhan, kata dasar akan mengalami perubahan makna. 4. Kumpulan dari kata dasar dapat menjadi suatu kesatuan kalimat tanpa perlu diimbuhan. Cara menulis kata turunan. Di bawah ini adalah 11 cara menulis kata turunan dinukil dari holodokwesi.com yang perlu diketahui. Kata turunan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contoh, bernyanyi, menulis, gemetar dilakukan. Kata turunan dihubungkan dengan tanda hubung jika bentuk dasarnya bahasa asing. Contohnya di-upload, mendownload, mengupgrade. Kata turunan dihubungkan dengan tanda hubung jika bentuk dasarnya berawalan huruf kapital atau singkatan dengan huruf kapital. Contohnya pro-barat di PHK. Kata turunan ditulis terpisah jika bentuk dasarnya kata gabungan yang salah satu berimbuhan bisa berupa awalan atau akhiran. Contoh, berjabat tangan, bekerja sama, bertepuk tangan, garis dibawahi, garis bawahi. Kata turunan ditulis serangkai jika bentuk dasarnya berupa kata gabungan yang diimbui awalan dan akhiran konfiks. Contohnya menandatangani, menyebarluaskan, mempertanggungjawabkan. Kata turunan ditulis secara serangkai jika salah satu unsur gabungan kata dipakai dalam kombinasi, yaitu berupa kata terikat dan kata bebas. Contoh, dasawarsa, swadaya, mahasiswi, prasejarah. Kata turunan ditulis terpisah jika kata turunan tersebut merupakan gabungan maha dengan kata berimbuhan yang merujuk pada sifat atau nama Tuhan. Contoh, pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Kata turunan ditulis serangkai jika kata turunan tersebut merupakan gabungan maha dengan kata dasar yang merujuk kepada Tuhan kecuali kata esa. Terima kasih.